Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini pun kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat. Di antaranya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah, yang insya Allah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan mengenai ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Ya, budak. Ya, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Nanti Bapak bisa buka surat Al-Furqan mulai ayat 63 sampai 74 apa 75 itu nanti. Ya, ibadur rahman ini adalah suatu gelar kehormatan ya Pak, bagi orang muslim yang menjalankan perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, karena mereka adalah golongan yang istimewa karena dicintai Allah dengan ketaatannya, akhlaknya mulia, dan ibadahnya luar biasa. Nah, ibadur rahman ini statusnya sebagai budak. Ibad itu kan budak ya, berarti dia yang menyembah. Kita ini budaknya Allah, kita yang menyembah, disebut dengan al-ibad. Sedangkan yang disembah ar-rahman disebut dengan, masih ingat nggak Pak Ari? Al-ma'bud ya. Nah, di antara yang disembah dan yang menyembah itu kan ada tata caranya yang disebut dengan ibadah. Ibadah ini harus sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Boleh nggak kita beribadah dengan cara kita sendiri? Boleh nggak Pak Nis? Kita kan nyembah Allah ini, antara kita dan Allah kita menyembah, ibadah itu. Boleh nggak kita ibadahnya itu dengan cara kita sendiri? Nggak boleh kan? Ya, sudah ditetapkan semuanya. Rasulullah juga sudah banyak mencontohkan. Kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan bukan darinya dan bukan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Jadi kita sebagai ibad, sebagai budak yang menyembah Allah, itu sudah ditentukan cara-caranya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karakteristik ibadur rahman tadi saya sampaikan di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74 ya. Bisa dibuka dulu, kita dalami satu persatu. Enam 63-nya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa Zul?
bacain Pak Jul. Qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, yang menghina, mereka tetap mengucapkan kebaikan berupa salam. Nah, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, ini apa maknanya, Pak? Maknanya apa? Orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, maknanya tidak sombong. Ya. Sombong apa dikatakan oleh Nabi? Batrul haq wal ghamtunas. Ya. Menolak kebenaran dan menghina manusia, itu arti sombong. Jadi mereka rendah hati berjalan di muka bumi itu, dan ketika orang-orang menyapa dengan dia itu dengan hinaan, tetap mereka mengatakan kebaikan berupa keselamatan, malah mendoakan, Pak. Jadi apabila orang-orang jahil menyapanya, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, Pak. Jadi tetap beradab dan santun. Itulah ciri pertama ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Kemudian yang kedua, ayat 64-nya, Pak. Ya. Ya, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyaman. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ini menghabiskan sebagian waktu malam untuk bersujud dan berdiri. Ini kapan tidurnya, Pak? Ya, kapan tidurnya loh? Karena dalam surat As-Sajdah ayat 16 dikatakan lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya sedikit sekali dia tidur. Untuk apa? Untuk mengingat Allah dengan sholat tahajud, witirnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya yang ditutup dengan istighfar. Istighfarnya menjelang subuh. Nah, jadi kalau menurut ulama ini perkiraan orang-orang terdahulu ketika tidur, jadi sehabis isya kalau tidak ada kegiatan apa-apa mereka tidur. Nanti di tengah malam baru dia bangun. Mungkin kalau saya perkirakan ya mungkin antara 4-5 jam udah cukup untuk tidur ini. Lalu sebagian malam akhirnya dihabiskan untuk mengingat Allah. Ya, lanjut untuk ayat ke-65-nya. Horoma. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Ya. Karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Ini orang ibadur rahman ini mempunyai sifat rasa takut kepada Allah. Maka dia berdoa untuk dijauhkan dari neraka jahanam. Dengan rasa takut ini, maka ia akan senantiasa berhati-hati ketika akan melakukan sesuatu apapun. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Sungguh orang-orang yang takut
azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Al-Mu'minun ayat 57, surat ke-23 ayat 57. Mau dibuka dulu silahkan. Surat ke-23 ayat 57. Ini orang ibadur rahman itu yang mempunyai sifat rasa takut dengan azab Tuhan. Maka ketika ia akan melakukan sesuatu tentu sangat berhati-hati. Karena kalau sembrono terpeleset ya bahaya. Baik, hati-hati itu tentu baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Apalagi untuk urusan ibadah ini. Ya. Ya itu ya, rasa takut tadi ya, sifat yang ketiga. Kita lanjut lagi yang ayat 67, langsung loncat ini. Ayat 67-nya. Bukan surat, masih Al-Furqan, surat 67. Tadi kan baru 65 terus 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, ibadur rahman, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Berarti antara keduanya pertengahan gitu ya, yang wajar. Kalau di dalam dompet kita atau tas kita ada 100.000, 50.000, 20.000, 2.000-an, 1.000, mana yang mau diinfakkan ini? Udah 2.000 udah lecek lagi deh. Jadi sifatnya ibadur rahman itu menginfakkan hartanya di pertengahan, tidak boros dan tidak kikir. Ya, jadi untuk mengelola harta seperti itu. Karena kalau boros, risikonya apa, Pak? Bukan uangnya habis, uangnya banyak ini, tapi boros. Risikonya apa? Jadi teman setan. Kalau boros jadi teman setan. Buka ayat surat 17 ayat 27 apa 29 ya. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Ya. Jelas ya. Jadi tadi kan hati-hati supaya kalau mengeluarkan hartanya saja juga harus hati-hati, jangan sampai mubazir, sangat menghindari seperti itu. Sedangkan untuk kikir, nah, orang yang mempunyai sifat kikir ini, maka dia akan jauh dari Allah. Al-bakhilu baidum minallah. Orang kikir itu jauh dari Allah. Wabaidum minan nas, jauh dari manusia. Wabaidum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Tuh sifatnya seperti itu. Jadi sifat ibadur rahman yang keempat tadi yaitu ketika menginfakkan atau membelanjakan hartanya wajar, yang wajar, tidak boros dan tidak kikir. Baik, ayat selanjutnya 68. Tolong dibacain, agak panjang ini. Yang keras Bu, nggak apa-apa Bu.
Ya. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi pertama tadi sifatnya tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh jiwa yang tanpa hak, dan tidak berzina. Kenapa ini disebutkan seperti ini? Karena ketiganya ini adalah dosa-dosa yang sangat besar. Makanya orang sifat ibadur rahman ini sangat anti sekali dengan sifat-sifat ini. Karena dalam surat An-Nisa nanti dikatakan orang yang menyekutukan Allah sampai mati belum bertobat, maka Allah tidak ampuni. Ini resikonya yang terberat. Ya. Nanti di surat An-Nisa 48 dan 116 nanti dibaca sendiri ya. Saya lanjut ke ayat 68, kemudian loncat ke 72, ayat 72-nya. Ya, waladina la yashhaduna zur wa idza marru bilahwi marru kiraman. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka berlalu menjaga kehormatan dirinya sendiri. Ya. Kesaksian palsu ini adalah sifatnya orang munafik. Jadi kalau ada yang palsu, ini Pak Bani ini yang seneng ini, kalau ada yang palsu dibela, itulah orang-orang munafik, tidak jujur. Ya, ayatul munafiki salasun, tanda orang-orang munafik ada 3. Apa saja Pak? Idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khon. Ya. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji mengingkari, dan ketika diberi amanah dia berkhianat. Itulah tanda-tanda orang munafik, berbalik dengan sifatnya ibadur rahman tadi. Tidak mau memberikan kesaksian palsu, dia senantiasa jujur, ya, sesuai dengan apa yang diyakininya. Kemudian ayat berikutnya kan apa itu, menjauhi perbuatan yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Jadi orang yang menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat ini merupakan tanda orang yang beruntung dan baiknya Islam seseorang, Pak. Orang yang menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat menjadikan dia beruntung, satu, dan menjadikan baiknya Islam seseorang. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum anil lahwi mukhridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi beruntung, ya, qad aflahal mu'minun, beruntung tadi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ini tanda baiknya Islam seseorang, min husni islamil mar'i
tarkuhu ma la yakni, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan. Ya, paling tidak kita senantiasa untuk menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, karena itu menjadikan keuntungan bagi orang-orang yang bisa seperti itu. Baik, kemudian dilanjut ayat ke-73. Ya, bentar lagi nih, dikit lagi nih. Summa wa umyana. Ya. Iya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan buta. Concern ya Pak ya dengan ayat Allah itu. Maka jika diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka menyikapinya dengan penuh apa adanya, diterima itu, penerimaan. Tidak tuli maupun buta. Jadi tanggap terhadap firman Allah. Jadi kalau ada firman Allah turun itu menghalalkan, kita halalkan. Itu haram, ya kita haramkan. Jangan diputar-putar ayatnya. Terima saja. Samina wa ta'na. Ini kalau udah begitu, kita tanggap dengan firman Allah itu gampang untuk menjalaninya. Pasti Allah akan memberikan suatu jalan bagi kita semua untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Baik, lanjut ayat 74-nya. Nah, ini doa ini, Pak. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, ini dihafalin ya Pak, doa ya. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa ini kepedulian kita Pak kepada pasangan kita dan keluarga kita. Ya. Senantiasa kita berdoa agar dianugerahi keluarga yang menyejukkan hati tadi Pak, menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak egois doanya Pak. Karena siapa yang mendoakan saudaranya secara diam-diam, ia juga akan mendapatkan doa yang sama Pak. Masih ingat ya? Kata Nabi SAW, ma min abdin muslimin, tidak ada seorang hamba muslim pun ya ta'uli akhihi, yang mendoakan saudaranya bizahril ghaibi, tanpa sepengetahuannya, ya. Illa qolal malaku, melainkan malaikat akan berkata wallaka bismil, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Jadi ketika kita berdoa, doakan juga keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita. Karena apa yang kita doakan sama, malaikat juga akan mengatakan doanya, kamu juga dapat doa seperti itu. Jadi enggak egois itu Pak. Enggak ada ruginya juga Pak kita mendoakan sesama kita. Doakan yang baik-baik. Walaupun kita mungkin dizolimi, sebisa mungkin kita berusaha untuk mendoakan yang baik-baik. Nah sekarang tadi 63 sampai 74 ya Al-Qur'annya. Sekarang kita lihat keterangan hadis Pak.
tentang orang yang rendah hati tadi. Yang pertama tadi nggak semuanya ya, ini cuman saya pilihin hadisnya 2 atau 3 saja. Mengenai tentang sifat tidak sombong atau tawadu, lemah lembut, ini hadis menekankan pentingnya kepada kita semua untuk mempunyai sifat yang ramah, yang menjauhi dari kekerasan, karena ini menjadi ciri utama ibadur rahman. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq wa yu'di 'alar rifqi ma la yu'di 'alal unfi wa ma la yu'di 'ala ma siwahu. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberikan kelembutan apa yang tidak diberikan pada kekerasan, dan apa yang tidak diberikan pada selainnya. Orang yang perangainya lembut pasti dicintai Allah, karena Allah mencintai kelembutan. Bisa nggak orang yang dulu tadinya kasar terus jadi lembut? Kasar, dulu kasar, preman lah itu, tiba-tiba jadi lembut. Bisa apa? Kalau dia tahu bahwa orang yang lembut dicintai Allah, dia bisa berubah. Sebagaimana contoh Umar bin Khattab yang dulu terkenal sangar, ringan tangan, tapi begitu mendengar ayat langsung lembut. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi kelembutan ini menjadikan modal kita untuk dicintai Allah. Gampang kan Pak lembut Pak? Artinya kita bisa mengontrol emosi, bisa menghindari amarah. Karena ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, apa yang pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah hanya menjawab, la ta'dub, la ta'dub, la ta'dub. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, ini kunci ini. Nah. Kemudian yang kedua, ketika ibadur rahman tadi disapa oleh orang-orang bodoh, ini dikatakan orang-orang bodoh nih, mereka mengucapkan keselamatan atau memilih diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini kenapa dia lebih baik begitu kalau disapa sama orang-orang bodoh? Hanya untuk menghindari konfrontasi, permusuhan. Nah, kan permusuhan itu nggak baik ya. Jadi lebih baik kalau bisa punya ilmu dia ngomong dengan ilmunya, kalau nggak bisa diam, itu lebih selamat Pak. Karena orang-orang bodoh ini kalau dalam Quran nanti memang dikasih tahu perlu dijauhi Pak orang-orang bodoh ini, tapi bukan dimusuhi ya. Syukur-syukur ya kalau bisa dirangkul Pak ya, untuk diajak berbuat baik. Al-Qasas 55 Pak mengatakan itu, surat 28 ayat 55. Ini yang berkata Allah nih, orang bodoh itu harus dijauhi. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, semoga selamatlah kamu. Tetap mendoakan ini ya, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh.
apa itu, sesuai dengan tadi Pak, menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat, berfaedah. Mungkin dijauhi bodohnya tuh. Iya. Bukan bodohnya, bukan dijauhi orangnya kan. Iya. Iya, sifatnya Pak. Sifatnya itu ya. Supaya kita kalau belum kuat bisa tertarik, iya, pada terjun malah ikut-ikutan itu Pak. Nah, di dalam surat Al-A'raf 199 juga dikatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi ciri orang bodoh apa? Ciri orang bodoh itu kalau tersinggung marah, emosi gitu ya. Padahal kata Imam Syafi'i, orang yang tersinggung, terkena ucapan seseorang menyinggung dirinya, walaupun tidak langsung, itu merenung. Dia akan merenung, benar yang dikatakan dia apa tidak gitu. Ya. Sehingga bisa mengevaluasi. Itu orang yang cerdas, kalau tersinggung merenung lalu mengevaluasi. Nah, balasan kepada ibadur rahman ini dijanjikan berupa kedudukan yang tinggi di surga, dan sambutannya adalah sambutan penghormatan. Ini di ayat 75-nya, 75 dan 76 di Al-Furqan tadi. Itu balasan bagi ibadur rahman. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi, huruf, dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Bukan disambut bidadari lah ini, lain Pak Eri. Kalau bidadari kemarin mesti mati syahid dulu ya. Ini disambut penghormatan dan salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu tempat sebaik-baik menetap dan tempat kediamannya. Ya. Itulah balasan ibadur rahman yang ketika berjalan di bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Kalau disapa atau dihina, dia tetap mendoakan keselamatan, dan dia menghabiskan waktu malamnya untuk bersujud kepada Allah. Ketika menginfakkan hartanya, dia ada di pertengahan, tidak boros dan tidak kikir, dan seterusnya tadi Pak. Ya, itu saja, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan? Cukup ya? Baik, kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.